Oh iya, rekamannya nggak ada. Oh iya, kita ngomong ada bapak itu nggak nyuting apa Islam. Dia pusing pakai baju putih. Jamaah, ada yang tahu terakhir kita sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita pada pagi yang berbahagia ini berjumpa kembali setelah beberapa waktu tidak berjumpa karena keadaan kita masing-masing dan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu mempertemukan kita di dalam majelis-majelis keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat.
Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Hari ini kita akan mengkaji yang pertama, lanjutan dari pembahasan perjalanan akhirat. Insyaallah pada pertemuan terakhir mungkin hadirin ada yang masih ingat sampai di mana. Terakhir itu bulan apa ya? Hah? Iya. Wah, harus nyari dulu ini. Masya Allah. Baik. Pokoknya kiamat gitu ya. Syafaat. Sampai mana syafaatnya? Arti dari syafaat yaitu pertolongan, dan ini merupakan fase perjalanan akhirat. Bisa terjadi pada saat fase Yaumul Mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dan bisa jadi syafaat ini pula nanti diberikan setelah orang itu masuk ke dalam neraka. Ada syafaat yang diberikan sebelum manusia masuk ke neraka. Ada syafaat yang diberikan setelah manusia masuk ke dalam neraka. Kalau sebelum masuk, posisinya masih berada di luar neraka. Mungkin pada saat itu fase pengumpulan atau fase penghisapan. Dan yang paling utama yaitu syafaat yang terjadi setelah manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka syafaatnya tidak lain, yang paling utama adalah mengeluarkan orang itu dari neraka tersebut. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Syafaat secara bahasa artinya pertolongan. Dan ini bisa berlaku di dunia maupun di akhirat. Dari keumuman kalimat pertolongan itu, ada kalanya manusia tolong menolong di dunia, baik dalam ketakwaan atau dalam perbuatan dosa. Sebagaimana dalam ayat 85 pada surah An-Nisa, Allah Jalla wa Ala katakan, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita." Apa kata Allah?
Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian atau pahala daripadanya. Iya, ini contoh syafaat yang baik. Dan ini berlaku umum di dunia, bisa terjadi. Saling tolong menolong di antara kita. Ini termasuk memberikan syafaat. Nah, cuman ada yang baik, ada yang buruk. Temannya nggak punya duit. Kalau ngasih syafaat berarti gimana caranya, Pak? Temannya yang nggak punya duit, kasih duit, ya kan? Gampangnya begitu. Itu namanya syafaat, pertolongan. Temannya nggak punya istri, dicarikan istri, itu termasuk syafaat. Ya. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, apa kata Allah? Lanjut. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian dosa daripadanya. Iya, ada syafaat yang buruk, pertolongan yang buruk. Ada temannya mau mukuli orang, dia nggak berani karena orangnya gede. Nah, dia cari bolo, cari teman. Ini pertolongan, tapi pertolongan yang buruk. Maka yang menanggung dosanya adalah orang yang melakukan. Baik. Jadi itu tentang syafaat yang buruk. Pernah terjadi di zaman Nabi, itu ada orang yang mencuri, yang mestinya harus dipotong tangannya. Nah, karena keluarga dari orang ini tidak rela apabila tangannya dipotong, dia berusaha mencari orang dekat Nabi yang bisa mungkin merubah hukum itu, atau paling tidak kompromi. Maka pilihannya jatuh, yang didekati adalah yakni Zaid bin Harithah, atau dalam riwayat ini disebutkan yaitu salah seorang dari orang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Usama bin Zaid, putra dari Zaid, ya, dua-duanya kecintaan Nabi. Dalam hadis Ibnu Majah nomor 2080, bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya orang-orang Quraisy memiliki perhatian yang besar terhadap seorang wanita Bani Makhzumiyah yang telah mencuri. Mereka berkata, siapa yang akan berbicara mengenai hal ini kepada Rasulullah? Iya. Jadi orang ini mau mendekati Rasulullah supaya wanita ini tidak dihukum potong tangan. Ada yang mengusulkan siapa yang harus didekati? Sebagian orang berkata, siapa lagi yang berani selain Usama bin Zaid, sosok yang dicintai Rasulullah? Ya. Ternyata dari dulu ini ada orang-orang yang berusaha untuk melemahkan supremasi hukum dengan cara mendekati keluarga dari keluarga hakim. Karena di sini Rasul posisinya sebagai apa? Hakim, pemutus. Lengkap beliau, Roisun, Hakimun, Kabirun, Murabbiyun, lengkap, Mu'addibun, semuanya ada pada beliau, termasuk posisi hakim yang memutuskan perkara. Maka didekatilah orang dekat hakim ini, apalagi orang yang dicintai. Nah, tabiat manusia itu seperti itu. Dia berusaha untuk mendapatkan perilaku khusus, tapi dengan cara-cara yang tidak benar.
dalam rangka untuk apa? Mempengaruhi kekuatan hukum yang bersifat mutlak, terutama hukum-hukum yang bersifat syar'iyah yang sudah nasnya itu qat'i, pasti. Ini nggak bisa dirubah, nggak ada gantinya. Kalau potong tangan ya potong tangan, nggak bisa diganti potong kuku ya. Maka mereka mendekati Usama bin Zaid. Lalu Usama pun berhasil didekati dan mengatakan kepada Nabi. Apa katanya? Lalu Usama membicarakannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, apa sabdanya? apakah engkau akan memberikan syafaat atau pengampunan dalam hal hukum hudud? Ini ucapan Nabi. Apakah engkau akan memberikan syafaat, pertolongan, yaitu berupa pengampunan dalam hal hukum had? Hukum had, yaitu hukum yang sudah pasti ketetapannya dalam Al-Quran, seperti potong tangan, seperti hukuman rajam, seperti hukuman cambuk, seperti qisas. Udah pasti. Kalaupun ada gantinya, itu pun harus ada ketetapannya yang pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Lalu beliau berdiri sambil berpidato. Beliau bersabda, wahai manusia sekalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa, karena apabila seorang yang mulia di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Tetapi apabila seorang yang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka melaksanakan hukum hudud. Demi Allah, seandainya saja Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Iya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu telah binasa. Siapa orang-orang sebelum kalian? Di sini yang dimaksud ya ini Bani Israel yang sering merubah hukum Allah. Makanya Allah binasakan mereka, Allah hinakan mereka. Karena apabila seorang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan, karena memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi apabila seorang yang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka melaksanakan hukum hudud. Maling ayam di penjara, pejabat korupsi santai jajason. Ada yang di penjara, tapi ada yang enggak ya. Banyak yang di penjara apa banyak yang enggak? Belum dihitung ya. Wallahu a'lam. Ini. Jadi kecenderungan manusia untuk menyimpang dari kebenaran itu dari zaman ke zaman sudah terjadi. Dari kasus ini maka Nabi tegas. Bahkan beliau sendiri mengatakan, jangankan kalian, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Ini ketegasan beliau, bahwa beliau tidak bisa diintervensi dalam urusan hukum. Yang kedua, menunjukkan bahwa hukum itu tidak pandang bulu, sekalipun terjadi pada orang-orang dekatnya, hukum tetap ditegakkan, tidak pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Apa itu? Monyet, gorila. Ya, cari sendiri yang banyak bulunya. Baik. Kemudian syafaat itu tidak akan pernah terjadi apabila tidak memenuhi persyaratan. Karena syafaat itu ada tiga ya. Ada 3 unsur. Pertama yaitu orang yang diberi syafaat. Yang kedua yang memberi syafaat. Yang ketiga syafaat itu sendiri.
Nah, paling tidak 2 syarat ini harus terpenuhi. Sekalipun syafaat itu adalah sebuah proses yang terjadi, tetapi tidak bisa lepas dari 2 unsur, antara subjek dan objek. Yang pertama, yakni harus ada izin Allah atas yang memberi syafaat. Orang yang memberi syafaat itu harus dapat izin dari Allah. Kalau nggak dapat izin, dia nggak akan bisa. Dalam sebuah ayat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Apa kata Allah? Surat sebentar, 53 ayat 26. 26. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Ya. Illa min ba'di ayyadzanallahu, kecuali setelah Allah mengizinkan kepada orang tersebut untuk memberi syafaat. Tanpa izin dari Allah, maka tidak akan pernah terjadi syafaat itu. Ini berarti untuk siapa? Untuk yang memberi syafaat. Dia harus mendapatkan izin dari Allah. Demikian pula di dalam surah yang lain, surat Toha ayat 109. Surat 20 pada ayat 109 katanya, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Apa kata Allah? Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan Dia telah meridhoi perkataannya. Ya. Yauma idzin, pada hari kiamat kelak, la tanfa'u syafa'atu, tidak akan bermanfaat pertolongan syafaat apapun, illa man adzina lahur rahman, kecuali setelah orang itu diberikan izin oleh Allah yang Maha Pemurah, wa radiya lahu, dan Allah meridhoinya, qaula, yakni perkataannya. Kemudian berikutnya, keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Dalam surah Al-Anbiya, yakni pada ayat yang ke-28, Allah Jalla wa'ala berfirman, surah 21 ayat 28, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyati mushfiqun. Apa kata Allah? Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, yaitu malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Ya, ini kepada orang yang mendapatkan syafaat, objek yang diberi syafaat. Katanya, yakni la yashfa'una, dan mereka tiada memberikan syafaat, yaitu yang memberikan syafaat yang sudah dapat izin Allah tadi itu. La yashfa'una, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat sekalipun mereka sudah dapat izin, illa, kecuali limanir tadha, kepada. Nah, di sini yang dituju siapa? Limanir tadha,
yaitu kepada orang yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Mereka di sini siapa yang berhati-hati? Itu yang memberi syafaat. Mereka tiada memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi, dan mereka yang memberi syafaat ini selalu berhati-hati dan takut kepadanya. Maka pantas kalau dua-duanya ini memang mendapatkan izin, karena disifati dengan orang yang takut kepada Allah dan berhati-hati dalam hidupnya. Baik. Kemudian di antara keridhaan Allah kepada orang yang diberi syafaat, bukan yang memberi syafaat, tapi yang mendapatkan syafaat tersebut, yakni syaratnya adalah orang itu tidak berbuat syirik. Kalau berbuat syirik, selesai, nggak akan pernah ada syafaat, nggak akan pernah ada keridhaan. Itu syarat yang paling utama. Karena memang syafaat ini adalah bukan menolong orang yang musyrik karena kesyirikannya, tapi syafaat ini menolong mereka orang-orang yang bertauhid akan tetapi yang berdosa. Walaupun dosa yang dilakukan itu al-kabair, dosa besar, pembunuh, pezina, pencuri, pendurhaka kepada kedua orang tuanya, orang itu masih berpeluang mendapatkan syafaat. Tapi syaratnya apa tadi? La yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu syaratnya. Tirmizi. Maka kemungkinan dia mendapatkan izin dan mendapatkan ridho dari Allah untuk menerima syafaat, terutama ketika mereka sudah masuk kemana? Ke neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Udah disiksa di sana, dibakar di neraka, mungkin udah ribuan tahun, maka barulah ada syafaat. Syafaat ini mengeluarkan dia dari neraka. Tentu kalau dikeluarkan dari neraka, kemana akhirnya, Pak? Surga. Tapi seandainya tidak dimasukkan surga, asal dikeluarkan dari neraka, lumayan kan? Terus nangdi, bambung kan? Karena di akhirat gak ada pilihan. Kalau nggak surga, neraka sudah. Baik. Di dalam hadis Tirmizi 2441, Ustaz. Wajah. Silakan. Dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? datang kepadaku utusan atau malaikat dari sisi Rabbku. Utusan itu memberikan pilihan kepadaku antara memasukkan setengah umatku ke dalam surga atau memberi syafaat. Ya, ini Rasulullah. pilihan yang diberikan kepada Nabi. Ada dua pilihannya. Yang pertama, yakni memasukkan setengah umatnya, umat Nabi Muhammad, ke surga. Memasukkan setengah umatku ke dalam surga. Pilihan kedua, yaitu apa? Diberikan syafaat.
Kira-kira yang terbatas itu yang mana? Separuh. Yang setengah itu terbatas karena apa? Hitungannya fix. Kalau 1 miliar berarti 500 juta kan itu kan. Kalau 100 miliar berarti 50 juta. Fix sudah. 50 miliar. Kalau yang kedua memberikan syafaat, pertolongan. Berarti terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Walaupun syaratnya adalah orang yang tidak berbuat apa? Syirik. Tapi adil kan? Orang yang berdosa besar, apapun dosanya, setinggi langit, seluas lautan, kalau dia tidak berbuat syirik, masih berpeluang dia untuk mendapatkan pertolongan. Ya. Berarti hanya orang-orang yang berbuat syirik yang tidak dapat syafaat. Yang ngapain ngasih tolong bagi orang yang berbuat syirik? Karena dulu di dunia sebagai penentang berat, ahli syirik itu penentang berat dakwah tauhid. Siapa yang menentang dakwah tauhid, hati-hati. Biasanya terang-terangan atau tidak terang-terangan dia sudah berkutat jauh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena bertolak belakang gitu, dengan apa yang selama ini imani dan apa yang diamalkan. Ketika disampaikan dakwah tauhid itu pasti dia akan kebakaran. Memang dia berjenggot. Kebakaran apa nggak tahu. Maka Nabi memilih apa antara dua pilihan itu? Aku pun memilih memberi syafaat. Iya. Kemudian apa kata beliau? Syafaat ini diperuntukkan bagi orang yang meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Iya. Asy-syafa'atu, syafaat itu adalah liman mata, bagi orang yang mati sekalipun dia bawa dosa apapun, syaratnya la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Terutama syirik di sini syirik apa? Syirik besar yang mengakibatkan dia keluar dari Islam. Syirik dalam berdoa, syirik di dalam niat, syirik di dalam taat, dan syirik di dalam kecintaan. 4 syirik akbar. Ini harus kita fahami betul-betul. Jangan sampai kita baik sengaja atau tidak sengaja selama ini kita tenggelam dalam kesyirikan itu. Karena yang 4 ini yakhruju minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Baik. Kemudian di antaranya ada syafaat yang terjadi sebelum di akhirat, yaitu syafaat bagi orang-orang yang berada di alam barzakh. Dan yang memberi syafaat siapa? Orang yang hidup. Orang yang sudah mati itu masih bisa dimungkinkan dapat syafaat. Dari siapa? Orang yang hidup. Kalau sama-sama mati bisa nggak? Hah? Idza mata benu adama in qata'a amaluhu. Jika anak Adam mati maka terputus amalnya. Nggak bisa berbuat. Nggak bisa berbuat baik, berbuat buruk juga nggak bisa. Makanya nggak ada ruh gentayangan ya, goda orang ya. Atau ada orang ditolong, waktu nggak punya duit dikasih duit sama ruhnya fulan yang sudah mati, nggak akan bisa memberikan pertolongan yang baik atau yang buruk. Kenapa? In qata'a amaluhu, amalnya terputus, nggak bisa berbuat baik, nggak bisa berbuat buruk. Nah, yang bisa melakukan pertolongan itu mereka yang hidup. Bagaimana caranya?
mendoakan orang yang sudah meninggal itu termasuk memberi syafaat. Sehingga dalam hadis, kalau nggak salah gitu. Ini di Muslim KBC itu ada di nomor 700 ya, coba. Kalau enggak 699. Oke. Sunnah rawatib. Kan itu. 900, afwan, bukan 700. Kan? Disolatkan oleh 40 orang. Iya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya anaknya meninggal di Kudain atau di Usfan. Lalu dia berkata kepada sahabat sahayanya, "Hai Quraib, cobalah kamu lihat, sudah banyakkah orang berkumpul untuk mensolatkan jenazah?" Iya. Jadi memang tuntunannya sholat jenazah itu dilaksanakan apabila orang-orang sudah berkumpul banyak ya. Karena jumlah itu penting. Dalam riwayat kalau jumlahnya 100 maka doanya diterima 100. Zaman sekarang susah nggak 100? Susah. Dalam hadis yang lain di sini 40. Tapi syaratnya berat. 40 itu walaupun dikit. Lalu apa kata Quraib? Kata Quraib, "Aku pergi melihat dan memang orang telah banyak berkumpul. Lalu kuberitahukan kepada Abdullah." Tanya Abdullah, "Adakah mereka 40 orang?" Adakah mereka 40 orang? Jawab Quraib, "Ada." Ada. Yaitu ada berapa? 40-an. Lebih ya, kurang lebih. Kemudian kata Abdullah, "Keluarkanlah jenazah." Keluarkanlah jenazah. Kemudian aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? apabila seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah itu. Ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu, yang meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, dan ada yang berdiri kepada atau di atas jenazah ini untuk mensolatkan. Berapa jumlahnya di sini? Arba'una rajulan, 40 laki-laki. 40 laki-laki, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? La yusyrikuna billahi syai'an. Yang 40 orang itu tidak pernah berbuat syirik. Illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Artinya apa? Doa yang diucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu akan diterima. Wahai Allah, ampuni dia, rahmati dia. Allahumma la tahrimna ajrahu, jangan kau haramkan yakni pahala-pahala mereka, pahala dia. Allahumma qsilhu bil ma'i was salji wal barad, wahai Allah, bersihkan dia dari dosanya sebagaimana dibersihkan dengan apa? Salju dan es. Doa-doa ini akan diterima oleh Allah. Allahumma a'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Wahai Allah,
Hindarkan dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Wa abdilhu daron ghairan min dari. Gantikan untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya. Ahlan khairan min ahli. Keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Zaujan khairan min zauji. Pasangan hidup yang lebih baik dari pasangan hidupnya. Loh, nggak sadar sampean berdoa seperti itu. Kongkon ganti sing luwih apik. Ya. Daripada yang di mana? Di dunia. Di dunia. Nah itu kalau dilakukan 40 orang jumlahnya. Dan syaratnya 40 orang itu tidak berbuat syirik. Kira-kira zaman sekarang disolati 40 orang ahli tauhid, susah apa gampang? Hah? Mungkin ada 40, tapi sing pojok ngingu keris kalau munyeng, sing tengah duwe rompi ontoku usumo, sebelah maneh sobodo dukun nekak dukune. Ya, jadi kalau dia itu nggak sampai 40, cuma ahli tauhidnya berapa? Tapi kira-kira kalau disolati di Masjidil Haram berpeluang nggak? Masuk nggak 40 orang ahli tauhid? Disolati di Masjid Nabawi, kira-kira berpeluang nggak? Masuk nggak 40 ahli tauhid? Enak nggak disolati nang kono? Enak. Yo apa carane? Ya mati nang kono. Yo apa carane supaya disolati nang kono? Ya mati di sana. Mati nang kono. Kira-kira enak nggak mati nang kono? Enak. Yo apa tak dongakno? Iya. Iya Ustaz. Giliran didongakno gak wani. Amin. Tolong doakan Ustaz. Gelem? Ya wis. Nek sampean nang kono tak dongakno. Kak wani. Husnul khotimah iku sing penting. Ya masih mati nang kono, tapi nek digepuki wong gara-gara nyolong sandal ya kan. Husnul khotimah apa suul? Iya. Ono nyolong sandal. Karo sing nyolong tapi sandalnya seling ilang. Iya kan? Tiba sampean sing lali. Saking bingungnya ya kan? Baik. Kemudian amalan si mayit ketika masih hidup ini juga memberi syafaat. Di dalam hadis, apabila orang itu membaca surah Al-Mulk, surah Tabarok rutin tiap hari sebelum tidur, itu bisa memberi syafaat ketika di alam kubur. 30 ayat jumlahnya. Dalam hadis Ibnu Majah 3068. Silakan. Ibnu Majah 3068. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Sesungguhnya sebuah surah di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat dapat memberi syafaat kepada pembacanya dan akan memberinya ampunan, yaitu surat Al-Mulk. Iya. Inna suratan, sesungguhnya ada satu surat fil Qur'ani yang ada di dalam Al-Quran. Thalathuna ayat yang jumlah ayatnya 30. Siapa yang merutinkan membaca ini tiap hari di malam hari, kata Nabi, syafaat li rajulin. Dalam hadis ini syafaat li sahibiha. Maka para pembacanya akan diberi syafaat hatta ghufirola, hingga dia diampuni oleh Allah. Wahia, apa surat itu?
Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Tabarak. Amalkan itu tiap hari Bapak Ibu. Itu bisa memberi syafaat kepada kita. Dan para ulama menjelaskan syafaat yang dimaksud di sini kapan? Kalau syafaat di dunia mungkin tidak begitu penting barangkali. Kecuali yang paling utama petunjuk Al-Quran sebagai huda, sebagai penawar. Tapi sebetulnya bukan hanya tabarok yang menjadi penawar, yang menjadi petunjuk. Seluruh Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk itu. Wal furqan, pembeda. Shifaun, Al-Quran juga apa? Penawar, penyembuh. Sifaul lima fis sudur, yang ada di dalam dada, hati. Tapi yang lebih penting di sini apa? Yakni pertolongan setelah kehidupan dunia. Ada dua pilihan kehidupan dunia, alam barzah, alamul akhir. Maka para ulama paling tidak ini bisa memberikan syafaat kapan? Ketika dia berada di alam kuburnya. Berdasarkan kalimat hatta ghufirallah, hingga diampuni dosanya. Kenapa? Orang itu butuh diampuni dosanya supaya diringankan siksanya dalam kubur. Nah ini sebab apa? Karena amalan kita. Sebetulnya amalan ini gampang, tapi untuk istiqomahnya yang sulit. Kadang nek wis kadung pegel, ngantuk, melbu blek sek, lupa nggak baca. Walaupun sudah hafal, ya. Tapi ternyata semua itu kemudahan dari Allah. Makanya Allah itu menetapkan takdir itu mulai dari sebab dan akibatnya itu sudah ditulis. Kenapa sebabnya? Dia diberi syafaat di alam kuburnya. Karena dia dimudahkan sedekah jariyah, dimudahkan mengamalkan surah Al-Mulk, dimudahkan yang membawa akibat yang baik, yang punya korelasi atau relevansi. Jadi Allah sudah menetapkan asbabnya dan juga konsekuensinya. Baik. Itu ada juga di dalam dalam Sahih Tirmizi nomor 2891 hadisnya, ya. Baik. Kemudian syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat itu dibagi yang pertama yakni syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung. Syafaat ini hanya bisa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi kita. Selain dari Nabi kita nggak bisa. Nah, pengkhususan untuk Nabi yang hanya bisa memberi syafaat ini karena beliau itu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Namanya maqamam mahmudah. Bahkan dalam hadis tempat itu disebut dengan al-wasilah. Al-wasilah. Inilah posisi Nabi yang akhirnya bisa memberikan syafaat yang paling agung. Nah, syafaat ini bukan hanya untuk kaum muslimin akhir zaman, tapi seluruh umat Islam dari zaman ke zaman, umat nabi-nabi terdahulu itu bisa mendapatkan syafaat ini. Asal dia muslim. Dan muslim itu siapa? Mereka pengikut para nabi, mereka muslim. Sangat berpeluang untuk mendapatkan syafaat ini. Makanya nanti ketika di padang mahsyar, umat para nabi yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berbicara ketika itu berkumpul. Ayo kita musyawarah, cari orang yang bisa menolong kita.
Nah, mereka mendatangi siapa? Mendatangi Adam, mendatangi Nuh, mendatangi Ibrahim, mendatangi Musa, lantas Isa, semua lewat, nggak bisa beri apa-apa. Hanya Nabi kita yang bisa memberikan syafaat. Itulah syafaat yang terbesar, syafaatul uzma. Baik. Di dalam hadis, kedudukan memberikan syafaat uzma ini hanya beliau. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat itu? Kita lihat kisahnya dulu tentang syafaat tersebut. Buka Muslim nomor 153. Ya, Baca. silakan dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Ketika itu mereka saling berkata satu sama lain, bagaimana kalau kita mohon syafaat kepada Rabb kita? Iya, tentu yang bicara di sini orang yang diberikan peluang dan kedudukan mampu berbicara. Karena orang yang di padang mahsyar itu, Pak, rata-rata nggak bisa berbicara. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Mereka nggak gampang bicara, ya. Sebelah kanan kiri, ya apa kabar rek, suwe gak kepethuk. Ada di sana itu. Semuanya fokus kepada masalahnya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Situasi mencekam ketika itu. Walaupun semuanya telanjang, Pak. Laki perempuan kumpul, nggak ada batas. Ini wedok kabeh, ini lanang kabeh, nggak ada, Pak. Mereka kumpul telanjang, tapi gak ono, nggak ada. Usil ya kan kepada yang lain, nggak ada. Kenapa? Fokus kepada masalahnya. Nah, ada orang-orang yang diberikan kemudahan untuk berbicara. Bahkan mereka berkumpul, bermusyawarah, ayo rek, iki nekoni sapa iki? Kita datang ke siapa yang bisa memberi pertolongan kita? Maka mereka sepakat mendatangi Abul Bashar, bapak manusia. Lanjut. Semoga dia membebaskan kita dari tempat ini. Lalu mereka pergi kepada Adam alaihissalam dan berkata, Anda adalah Adam, bapak seluruh umat manusia. Anda diciptakan Allah dengan tangannya sendiri, kemudian ditiupkannya ruh ke tubuh Anda, dan disuruhnya malaikat sujud kepada Anda. Lalu mereka sujud. Tolonglah kami, memohonkan kelapangan kepada Allah. Semoga kami dibebaskan dari kesengsaraan yang kami derita ini. Jawab Adam alaihissalam, aku tidak sanggup menolong kamu semua. Lalu Adam menceritakan kesalahannya yang menyebabkan dia malu kepada Allah. Dan kesalahan yang disebutkan itu karena dia mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya. Karena kesalahan itulah Adam malu kepada Allah. Lanjut. Namun begitu, kata Adam, cobalah datang kepada Nuh alaihissalam, Rasul pertama yang pernah diutus Allah. Mereka pergi kepada Nuh alaihissalam, tetapi Nuh juga mengatakan tidak sanggup membela mereka karena dia malu kepada Rabb-nya sehubungan dengan kesalahannya. Apa kesalahan Nuh? Walaupun itu bukan kesalahan, yakni Nuh berdoa supaya umatnya dihabisi semuanya. Ya kan? Entek kabeh, tinggal yang di atas bahtera, perahu. Lanjut. Namun dia menganjurkan supaya mereka datang kepada Ibrahim alaihissalam yang dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah. Mereka pergi kepada Ibrahim alaihissalam, tetapi Ibrahim juga mengatakan, aku tidak sanggup menolongmu karena aku malu kepada Rabbku karena kesalahanku. Walaupun itu bukan sebuah kesalahan,
Tapi Nabi Ibrahim malu karena pernah berdusta seumur hidupnya 3 kali. Walaupun itu bukan murni dusta, tapi tauriyah. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, ketika dibiarkan yang besar, ia katakan yang menghancurkan yang besar ini. Padahal yang dimaksud adalah dirinya. Tapi orang memahami ini yang gede. Dan juga ketika mengatakan kepada Sarah, kalau kau didatangi Fir'aun mau memperdayamu, katakan bahwa engkau adalah saudaraku. Padahal Sarah istrinya. Sempat Sarah kaget, loh kok aku saudaramu? Kau adalah saudaraku dalam agama, seiman. Karena tidak ada orang di muka bumi hari ini yang mentauhidkan Allah kecuali aku dan engkau. Itu maksudnya. Dan yang lain yaitu ketika apa? Nabi Ibrahim mengatakan aku sakit. Ketika mereka semua penduduk negeri pergi keluar melakukan perayaan hari raya mereka, penyembahan terhadap bintang, Nabi Ibrahim mengaku sakit. Padahal punya tujuan mau menghancurkan apa? Patung berhala. Kemudian cobalah datang kepada Musa alaihissalam. Nabi Musa juga menyesal tidak sanggup menolong mereka karena dia malu kepada Robnya sehubungan dengan kesalahannya. Nabi Musa pernah memukul seorang laki-laki kaum Fir'aun sampai apa? Mati. Walaupun itu bukan kesalahan karena tidak sengaja. Kenapa? Karena Nabi Musa itu dikasih kekuatan berapa? 10 kali. 10 manusia. Kenapa? Karena ketika menolong putri dari Nabi Shu'aib yang mau menimba air, ternyata sumur itu sudah ditutup dengan batu besar yang diangkat 10 laki-laki kuat. Musa dhewean tok ngangkat. Lu ngono iku lu ngantem wong ya apa? Kira-kira iku jeb iku berapa kilo atau kintal itu kekuatan Nabi Musa, ya. Lanjut. Dia menganjurkan supaya mereka datang kepada Isa, Ruhullah wa kalimatuh, Ruh Allah dan kalimahnya. Lalu mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi beliau berkata pula, aku tidak berwenang menolong kamu semuanya. Tapi tidak disebutkan kesalahannya, ya. Terus. Pergilah kepada Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lama maupun yang baru. Kata Nabi SAW selanjutnya, karena itu mereka mendatangiku, lalu aku mohon izin kepada Allah, dan Allah memberi izin kepada aku. Karena itu aku langsung sujud kepadanya, sedangkan Allah membiarkanku sujud sampai lama sekali. Berarti untuk memberikan syafaat, Rasulullah masih minta izin dulu. Nggak sembarangan, izin dulu sama Allah. Kemudian Allah berfirman, kemudian dia berfirman, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, bicaralah, bicaramu akan didengar, mintalah, permintaanmu akan dikabulkan, belalah, pembelaanmu akan diterima. Maka ku angkat kepalaku seraya memuji Rabbku dengan puji-pujian yang diajarkannya kepadaku. Kemudian ku mohonkan pembelaan bagi umat manusia. Iya. Kemudian kumohonkan syafaat bagi umat manusia semuanya, Pak. Meskipun Nabi kita ini adalah Nabi akhir zaman, beliau itu memberi syafaat kepada siapa? Seluruh umat manusia. Syaratnya apa tadi syaratnya? Tidak berbuat syirik. Kalau tidak berbuat syirik berarti apa? Muslim. Lanjut. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah bagiku. Sesudah itu aku keluarkan mereka dari neraka, lalu kumasukkan ke surga. Sesudah itu aku sujud kembali, dan Allah membiarkanku sujud sampai lama. Setelah itu dia berfirman, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berbicaralah, bicaramu akan didengar, mintalah, permintaanmu akan dikabulkan, belalah, pembelaanmu akan diterima.
Lalu ku angkat kepalaku seraya memuji Rabbku dengan pujian-pujian yang diajarkan Allah kepadaku. Sesudah itu barulah ku mohonkan pembelaan bagi umat manusia sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah bagiku. Lalu aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke surga. Kata Nabi SAW melanjutkan, aku lupa apakah kali yang ketiga atau yang keempat, di mana sesudah itu aku berkata, ya Allah, tidak ada lagi yang tinggal dalam neraka kecuali orang-orang yang memang ditentukan Al-Quran harus kekal tinggal di dalamnya. Siapa yang ditetapkan Al-Quran kekal di dalamnya? Hanya orang-orang yang berbuat syirik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi bersih itu orang-orang yang berdosa besar itu, diangkat dari neraka. Hanya tinggal siapa? Orang kafir dan orang ahli syirik. Inilah syafaatul uzma. Makanya syafaat beliau ini dalam sebuah hadis disebutkan berlaku untuk semua umat manusia, muslim pokoknya. Dalam hadis Ibnu Majah 3503, Ibnu Majah 3035. Silakan. 3035. 3503. Waduh. Kuali. Kopi. 3503. Ya, syafaat. Silakan. Ya, Ustaz. Dari Auf bin Malik al-Asja'i, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa yang Rabbku berikan pilihan kepadaku malam ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memberiku pilihan antara masuknya setengah dari umatku ke dalam surga atau berlakunya syafaat. Maka kupilih syafaat. Kami berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kami kepada Allah agar menjadikan kami termasuk orang yang mendapatkan syafaat. Beliau menjawab, syafaat itu berlaku untuk seluruh orang Islam. Iya, ayyaj'alana min ahliha qal hiya likulli muslimin. Syafaat itu berlaku untuk siapa? Setiap muslim. Ingat, muslim bukan hanya umat Nabi kita akhir zaman ini saja. Seluruh umat Nabi yang mengikuti para Nabi dan Rasul, mereka muslim. Umatnya Nabi Nuh yang muslim bisa dapat syafaat dari Nabi kita. Umatnya Nabi Lut yang muslim, umatnya Nabi Hud yang muslim, yang mengikuti dakwah mereka dapat syafaat, berlaku umum. Inilah syafaat yang besar yang disebut dengan syafaatul uzma. Inilah keutamaan Nabi kita Muhammad SAW yang tidak bisa dijangkau oleh yang lainnya. Nah, kita supaya dapat syafaat uzma ini, kita harus lakukan mulai dari sekarang. Caranya bagaimana? Kalau ada azan, jawab. Kalau syirik udah basic ya, kita jangan berbuat syirik, udah itu mentok, itu jangan sampai dilewati. Tapi bagaimana cara mendapatkan? Yaitu tadi, kalau azan dijawab. Setelah dengar azan dijawab, maka bacalah solawat atas Nabi. Setelah baca solawat atas Nabi, apa yang dilakukan? Mintakanlah Nabi al-wasilah. Apa al-wasilah? Sebuah tempat satu-satunya yang hanya diduduki oleh seorang hamba. Enggak dua, enggak tiga, cuma satu. Itulah al-wasilah. Nah, siapa yang memintakan Rasul tempat ini agar Rasul menempati tempat ini? Kata Nabi, orang itu berhak mendapatkan syafaatku nanti. Makanya kita harus lakukan itu mulai sekarang.
Buka Muslim KBC 334. Abdullah bin Amr. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar muazin menyerukan azan, maka ucapkan pula lah apa yang dibacakan muazin itu. Ucapkan apa yang diucapkan oleh muazin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Nah, begitu. Ucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah itu. Kalau as-salatu khairum minan naum, sama, as-salatu khairum minan naum. Adapun sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin, saya belum nemu riwayatnya sampai hari ini, tapi apal kecili. mantan satu ya. Jadi baca itu ucapan muadzin, ulangi lagi. Kemudian yang kedua, lanjut. Kemudian bacalah salawat untukku. Bacalah salawat untukku. Jadi setelah mendengarkan azan, baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lengkap sudah salawatnya. Salawat ini disebut dengan salawat apa? Ibrahimiyah. Sebagaimana kita baca ketika sholat. Nah setelah itu apa kata Nabi? Karena sesungguhnya orang yang bersalawat bagiku, Allah memberi berkah kepadanya 10 kali. Sesudah itu mohonkanlah bagiku kepada Allah al-wasilah. Mohonkanlah untukku al-wasilah. Apakah itu? Yaitu suatu tempat di surga yang hanya pantas ditempati oleh seorang hamba Allah. Jadi hanya satu saja yang boleh menempati kedudukan ini. Dan inilah tempat yang tertinggi. Al-wasilah. Yang digabung dalam doanya itu apa? Al-fadilah. Dan juga maqamam mahmudah. Kemudian aku berharap akulah yang akan menempatinya. Maka siapa yang memintakan al-wasilah itu untukku, dia akan beroleh syafaat pembelaan dariku. Iya. Man sa'alani al-wasilah, siapa yang memintakan al-wasilah untukku, falahu syafaati yaumal qiyamah, baginya kelak dapat syafaat pertolonganku pada hari kiamat. Makanya mintakan beliau al-wasilah. Bagaimana caranya? Bacalah kalimat yang diajarkan oleh beliau. Bagaimana kalimatnya? Buka Ibnu Majah 596. Ini doa yang harus diucapkan. Insya Allah sudah hafal bapak-bapak ini ya. Kalau enggak, cucunya sudah hafal. Kalah sama cucunya. Silakan. Sebentar Ustaz. 596 dari Jabir. Di 59. Tak ketemu. Ayo. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Barang siapa ketika selesai mendengar panggilan azan mengucapkan, Ya Allah, Rabb yang memilih panggilan sempurna ini dan salat yang dilaksanakan. Iya, Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah. Wahai Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna, wassalatil qa'imah,
dan salat yang hendak ditegakkan. Kemudian berikanlah kepada Muhammad wasilah atau kedudukan yang tinggi. ati Muhammadanil wasilata, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, kedudukan yang tinggi. Dan apa? Dan fadilah. Wal fadilah. Kemudian Dan tempatkanlah beliau pada kedudukan yang mulia, iya, sebagai pemberi syafaat. iya. Wa ba'athul maqamal mahmuda, dan tempatkanlah beliau di tempat kedudukan yang mulia, maqamam mahmuda, allati wa'adta, yang sebagaimana yang telah engkau janjikan kepadanya, niscaya ia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nah, adzan dijawab, baca solawat, mintakan beliau al-wasilah. Ya. Tapi dengan syarat yang paling utama, jangan berbuat syirik. Nah itu masih ahli syirik, pendino kon ngucapno iki gak ono gunane. Karena syarat dasarnya adalah tauhid. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik, alhamdulillah. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.